Halo, selamat datang di channel Kado Terindah. Di video kali ini akan menceritakan seorang pasutri yang mengadopsi anak yatim di panti asuhan. Tapi tidak disangka ketika sampai di rumah dia kaget sama anaknya. Karena anak yang baru diadopsi bisa menghidupkan mantan anaknya yang sudah lama meninggal. Ini seperti hal mustahil. Apapun yang dilihat langsung menjadi kenyataan. Mau tahu ceritanya? Mari kita langsung tonton saja. Jessie melihat ke dalam bak mandi. Belum lama ini putranya sayangnya tenggelam di sini. Karena mereka ingin meringankan rasa sakit pasangan dari panti asuhan untuk mengadopsi Cody. Anak angkat itu sangat penurut. Segera setelah bertemu, dengan senang hati berjabat tangan dengan ayah angkat, memasuki rumah dan dengan sukarela melepas sepatu sendiri. Memahami hal-hal jinak seperti itu membuat orang tua angkat semakin mencintai. Hanya saja Cody memiliki kebiasaan aneh, yaitu menolak tidur di malam hari. Dia minum kopinya dan bersembunyi di bawah selimut untuk membaca buku tentang kupu-kupu. Jessie mengetahui tentang rahasia itu dan pergi untuk bertanya kepada Cody. Cody menjawab bahwa setiap kali dia tidur nyenyak, iblis akan muncul. Iblis inilah yang memakan ibu kandungnya. Jessie meyakinkan Cody. Sekarang setelah kamu mencapai rumah baru, iblis itu tidak akan dapat menemukan kamu lagi. Dia bilang dia akan berada di sisiku selamanya. Setelah Cody tertidur, Jessie pergi ke ruang tamu untuk menonton TV dan berbicara dengan suaminya Mark. Tapi setelah menontonnya sebentar, hal aneh terjadi. Di ruang tamu tiba-tiba muncul banyak kupu-kupu. Ada juga yang bertengger di tangan Jessie. Mark mengeluarkan gelas dan menangkap kupu-kupu biru yang langka. Tapi tiba-tiba sekarang kupu-kupu berubah menjadi asap tiba-tiba menghilang begitu saja, seperti tidak pernah ada. Keesokan harinya, Mark menemukan Cody menatap gambar di dinding. Ini foto yang mereka ambil dengan putra mereka yang sudah meninggal. Siapa dia? Ini anak mama, namanya Sean. Dan malam itu juga setelah Cody tertidur, pasangan itu melihat kupu-kupu lagi. Tapi kali ini bukan hanya kupu-kupu, tapi ada Sean, anak mereka yang hilang, berdiri di dekat pintu. Pasangan itu tidak bisa mempercayai mata mereka. Sean tersenyum pada mereka berdua, seperti di gambar. Tidak bergerak atau berbicara. Mark sedikit ragu-ragu, tetapi Jessie menangis dan memeluk Sean dengan erat. Saat sarapan keesokan paginya, menghadapi mata ayah angkatnya yang luar biasa, Cody tidak menjelaskan, hanya berkata, "Maafkan aku." "Kenapa?" "Karena mimpiku." Jessie tiba-tiba mengerti. Meski sulit dipercaya, anak yang mereka adopsi benar-benar memiliki kekuatan untuk mewujudkan mimpi. Keesokan harinya, dia menemukan CD catatan adegan masa kecil Sean dan membukanya untuk Cody nonton. Dia datang. Ini Sean. Cody memperhatikan dengan seksama, dia sepertinya mengingat semua detailnya. Favorit Sean adalah ciuman Eskimo dengan ibunya. Benar saja, larut malam di ruang tamu, pohon Natal muncul. Kupu-kupu terbang dengan gemerlap cahaya, indah sekali. Pada saat ini, Sean muncul lagi. Dia datang. Setiap gerakan, setiap ekspresi anak persis seperti yang ada di rekaman. Bahkan ciuman yang diberikan kepada Jessie begitu nyata. Tapi Mark merasa ada yang tidak beres. Dia mencoba memanggil nama anak angkat. "Cody." Itu benar, anak yang muncul dalam mimpi ini adalah Cody. Tapi segera kupu-kupu berubah menjadi ngengat yang tak terhitung jumlahnya dan kemudian menyatu menjadi monster putih. Ini adalah iblis yang Cody bicarakan sebelumnya. Iblis itu masuk ke kamar Cody dan mendekati bocah itu dan berbisik, "Aku akan selamanya berada di sisimu." Sejak mengetahui bahwa Cody dapat membuat mimpi menjadi kenyataan, Jessie langsung menempelkan banyak foto Sean di dinding. Setiap malam dia menunggu Cody tidur. Tapi sejak melihat iblis Cody terus tidak berani tidur. Pada siang hari dia sangat mengantuk sehingga matanya tertutup, dia hanya bisa mencubit lengannya untuk menghentikan rasa ngantuknya. Guru juga memperhatikan ada yang tidak beres dan menyuruhnya tetap di kamar untuk beristirahat. Cody akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak tertidur. Tate, anak nakal di kelas, datang untuk menggoda Cody kali ini. Saat itulah mata Cody mulai bergerak terus. Tate merasakan sesuatu di belakang, tapi sudah terlambat. Setan seluruh tubuh yang dipenuhi ngengat melompat ke depan dan dengan cepat melahap Tate. Guru memanggil polisi tetapi Tate menghilang tanpa jejak. Polisi harus menangani kasus penghilangan orang. Hanya Cody yang tahu bahwa iblis dalam mimpilah yang membawa Tate pergi.
Sejak itu, dia bahkan lebih takut, jadi dia harus diam-diam minum kopi agar dia tidak harus tidur. Tapi dia benar-benar terlalu mengantuk, saat setengah terjaga dan setengah tertidur, mimpinya tampak kacau. Kamu bangun, kamu sudah bangun. Untungnya, Jesse muncul tepat waktu untuk menyelamatkannya dari mimpi buruk. Keesokan harinya dia membawa Cody ke dokter. Dokter meresepkan beberapa obat penenang untuk dia. Tapi Jesse, karena sudah terlambat untuk melihat putranya yang hilang, menyelundupkan lebih banyak pil tidur untuk diminum Cody. Setelah minum susu Cody, dia langsung tertidur. Tapi Jesse tidak tahu dia akan bermimpi buruk. Pasangan itu bertemu Sean di ruang tamu lagi. Tapi kali ini dia tidak tersenyum tapi memiliki ekspresi yang berbeda. Setelah beberapa saat, iblis itu merangkak keluar dari laras dan bergegas menuju ke arah Jesse. Mark bergegas ke atas mencoba membangunkan Cody. Tapi karena dia minum obat tidur, dia tidak bisa bangun. Berdua suami dan istri hendak mengunci pintu kamar, namun iblis memiliki kekuatan besar, dalam sekejap mendobrak pintu dan mendobrak masuk. Mark bergegas untuk melawannya tetapi dengan cepat diblokir olehnya iblis dengan menggunakan kepompong. Iblis juga melambaikan tangannya untuk menjatuhkan Jesse. Dalam kegelapan dia hanya bisa mendengar jeritan Cody. Ibu tidak bangun, sekarang ibu sudah bangun. Tidak lama polisi datang ke rumah, karena suaminya hilang, susunya diuji ada obat tidur. Jesse tidak bisa menjelaskan, polisi membawa Cody kembali ke panti asuhan. Jesse menyesalinya, dia memeluk baju suaminya dan terisak. Beberapa hari kemudian, dia pergi ke panti asuhan ingin bertemu Cody tetapi ditolak oleh staf di sana. Tapi selama percakapan Jesse mencuri dokumen Cody. Dia menemukan bahwa Cody telah diadopsi oleh banyak keluarga. Orang-orang ini semua hilang setelah itu, kecuali satu orang. Jesse pergi ke rumah sakit jiwa untuk menemukannya dan mempelajari kisahnya. Ternyata Cody, ketika diadopsi oleh pasangan itu, juga mewujudkan mimpinya. Tapi setelah istrinya sakit, anak laki-laki itu mulai mengalami mimpi buruk. Setan dalam mimpi juga muncul dan membawa ibu angkatnya pergi. Karena ingin menghibur ayah angkatnya, Cody mulai melihat foto ibu angkatnya. Tapi karena dia terlalu muda saat itu, dia tidak bisa mewujudkan mimpinya dengan baik. Dia sangat sedih dan putus asa sehingga dia ingin membunuh Cody, tetapi pada akhirnya, dia tidak bisa melakukannya. Akhirnya dia berkata, "Mungkin kamu bisa melakukan apa yang aku tidak bisa." Tidak. Ini satu-satunya jalan. Terima kasih atas waktunya. Jesse memutuskan untuk mencari tahu rahasia iblis dalam mimpi Cody untuk menyelamatkan dia. Keesokan harinya Jesse mengeluarkan buku harian itu dan memberitahunya tentang latar belakangnya. Ternyata ibu kandung Cody segera mengetahui bahwa putranya memiliki kekuatan. Meskipun mungkin tidak diterima oleh dunia ini, dia masih sangat mencintai Cody. Dan kemudian ibu penderita kanker tidak berumur panjang lagi. Dia hanya harus mengucapkan selamat tinggal pada Cody dan menemukan keluarga untuk mengadopsinya. Sangat cepat kondisinya memburuk, suaranya serak. Dia ingin melihat putranya untuk terakhir kalinya, tetapi Cody tidak dapat mengenalinya. Sang ibu mencoba yang terbaik untuk mengucapkan kata terakhir padanya. Ibu akan selalu berada di sisimu. Saat itu Cody masih terlalu muda, dia tidak mengingat semuanya dengan jelas. Hanya rasa sakit karena jauh dari ibunya yang membuatnya memikirkan adegan terakhir sebagai iblis yang membawa ibu pergi. Jesse meminta maaf kepada Cody. Karena kemampuan khusus Cody membuat dia ingin bertemu dengan putra yang sudah mati, dan itu tidak akan terjadi lagi di masa depan. Meskipun mereka semua kehilangan orang yang dicintai, Jesse percaya itu. Hati Cody yang murni dan suci akan membuat kekuatan itu membawa kebahagiaan bagi semua orang. Suatu hari mereka yang dibawa pergi oleh iblis itu akan dapat kembali dan bersatu kembali dengan orang yang mereka cintai. Dan semua penyesalan dan kesedihan akan diringankan oleh cinta. Terima kasih ibu sudah membawaku Cukup pulang. sekian video kali ini, jangan lupa like, subscribe dan klik lambang lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terkeren berikutnya. Saya dari channel Kado Terindah, terima kasih yang sudah menonton, semoga Anda sukses dan sehat selalu. See you.